Ya, kita lanjutkan ini ya untuk ini. Jadi pada prinsipnya kita di sini akan mengkonfigurasi eh, 3 ya, static routing, kemudian RIP, EGRP. Kita langsung mulai saja ini. Kita buat skenario-nya seperti ini. Jadi ini skenario yang paling mudah. Nanti kalau Anda sudah nyoba satu skenario ini gini, Anda nanti mau nyoba istilahnya mau di model-model yang lain tidak apa-apa. Ya, misalkan mau tambah lagi itu bisa. Tapi untuk latihan ini aja dulu. Kita cari routernya di sini. Routernya bebas ya. Misalkan ini 4331, saya tinggal tarik ke sini. Kemudian switch-nya misalkan saya pakai 2950. Nah, nah, terus PC, ini bisa PC, bisa laptop ya. Nah ini, kemudian nanti kita setting, kita konfigurasi sesuai skenario-nya ini. Nah ini, skenario-nya ini kita setting. Jadi untuk yang eh, ini disambung dulu ya. Kita lihat di sini, ini kita kasih nama, ini namanya router 1 ya di sini nanti. Kita kasih nama, misalkan di sini ini R1, kemudian sini R2 ya. Oke. Kemudian kita sambung ya. Ini antar router ini pakainya apa ini? Antar router ini berarti dia menggunakan F fast Ethernet 1 dan di sini fast Ethernet 1 juga. Berarti kita sambung di sini menggunakan kabel cross ya. Di sini diklik, nah, pilih yang fast Ethernet 1. Nah, kebetulan di sini adanya gigabit, tidak apa-apa ya. Kita pilih gigabit Ethernet 1 ke gigabit Ethernet 1 sama ya. Gigabit Ethernet 1. Kemudian kita turun ke bawah di sini pakai kabel yang straight. Ini berarti ke bawah ini fast Ethernet 0. Nah, yang 0 terus turun ke sini. Turun ke sini bebas. Mau turun ke mana ya? Mau turun ke yang apa namanya? Ke 1 atau berapa bebas. Kemudian yang sini juga sama ya. Yang ini juga sama. Ini juga sama, ini ke sini, turun ke sini, ini bebas. Kemudian ini dari sini turun ke sini. Kemudian dari sini turun ke sini. Ya. Nah, udah. Sekarang setelah mengkonfigurasi ini, seperti ini kita setting IP-nya dulu. Ya. Ini setting IP-nya, berarti ini yang akan kita setting IP adalah komputernya. Komputernya ini berarti ada IP-nya yang bebas ya kalau IP-nya. Oh ini komputernya laptop. 192.168.1.1. Jadi di sini kita setting IP-nya interface ya. Ini 192.168.1.1. Gateway-nya secara otomatis akan terisi ya.
Ini saya copy saja. Kemudian yang ini sini adalah 2. Ya. Ini interface. Ini 2. Ya. Nah, sudah. Kemudian jangan lupa ini gateway-nya mengarah ke ini gateway-nya 192 mengarah ke yang router 1 ini. Jadi ini gateway-nya mengarah ke router 1, yang bawah ini gateway-nya mengarah ke router 2 ya. Jadi di sini kita tambah lagi untuk gateway-nya. Ya. Ini di sini interface IP. Nah, gateway-nya di sini adalah 254 ya. 254. Itu. Kemudian yang ini gateway-nya ke sama ya. Ke 254 tapi ini 2. Jadi ini 2.254. Nah, jadi sebetulnya menyilang ya, gitu. Nah, ini sudah dikonfigurasi yang ini. Kemudian selanjutnya kita mengkonfigurasi yang di routernya. Routernya ini berarti kita setting yang ini, fast Ethernet-nya saja ya. Jadi fast Ethernet-nya kita setting, ini kita jawab no, enable, kemudian konfigurasi terminal, di sini interface-nya adalah tadi fast Ethernet tidak ada, adanya gigabit ya. Jadi sini GA nah gigabit ya. Gigabit yang kita setting yang ke bawah dulu ya. Berarti 0/0 ya, enter. Oh, ternyata tidak ada. Gigabit 0. Tidak ada. Gigabit. Nah, tadi gigabitnya gigabit berapa ini? Ya. Karena harus tahu jelas di sini. 0/0 3 ya. Dari 3. Gigabit 0/0/0. Nah, baru. Kemudian IP address, IP-nya adalah itu ya 192.168 salah 68.1.254. Kemudian networknya atau subnet masnya 255.255.255.0. Nah, ini yang paling mudah ya. Nah, sekarang kita setting ke sini, ini kita enter ya. Kemudian kita ketik no shutdown. Begitu enter no shutdown, ini yang daerah ini merah ini akan menjadi hijau, aktif. Nah, ini sudah aktif. Jadi dia di sini sudah aktif ya. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk yang ke arah sini. Arah sini tadi adalah IP-nya 12.12.12.1. Nah, ini kita exit dulu sekali. Kemudian kita pilih interface sama gigabit tadi 0/0/1 ya. IP address 12.12.12.1 ya. 1 subnet masnya 255.255.255.0 ya. Ya. Nih. Kemudian kita ketikkan di sini
no shutdown. Begitu kita no shutdown, tidak ada perubahan. Karena yang sisi sini belum dikonfigurasi. Sekarang kita konfigurasi yang ini. Nah, kita konfigurasi. Kita ketik no, enable, kemudian apa? Interface ya. Udah konfigur terminal dulu. Baru interface. 3 bit. Tadi yang kita setting yang ke sini dulu aja. Berarti 0/0/1. IP address 12.12.12.2. Tadi kan udah satunya. Ini 255.255.255.0 ya. Kita enter. Sekarang kita jalankan no shutdown ya, di sini. Ya, di sini no. Begitu kita no shutdown enter, maka ini akan berubah. No shutdown. Nah, berubah. Dan di sini juga langsung line up akan muncul ini, line up. Change state to up langsung otomatis ya. Ya. Kemudian setelah itu mengarah ke yang ke bawah di sini. Ya, ini exit. Kemudian di sini pilih interface. Pilih 3 0/0/ berapa? 0 ya. 0. IP address ke bawah berarti 192.168.2.254 ya. Ini 255.255.255.0. Enter. No shutdown. Enter. Nah, aktif sudah. Berarti ini sekarang sudah aktif. Nah, ini adalah konfigurasi defaultnya. Di sini kita mau ngeping masih belum bisa ya. Ini kita mau ngeping ke sini enggak mau, ngeping ke sana enggak mau ya. Kalau kita coba di sini kita ngeping ini, ngeping ke sini. Nah, dia masih gagal. Karena apa? Di sini belum ditentukan routingnya. Nah, kita mau pakai routing yang mana? Nah, ini sekarang ini yang perlu kita simpan sebanyak 3 kali ya. Jadi ini misalkan ini tadi belum disimpan ya. Ini kita simpan dulu. Exit. Ini copy running config to startup config. Nah, yang ini juga sama. Copy running config to startup config. Oke. Ya. Sekarang ini kita simpan dulu. File save as. Ini kita simpan di biar simpannya mudah. Nih ya. Nah, sinilah. Ini pertemuan berapa nih? 11 ya. Saya kasih nama 11. Ini 11 default gitu ya. Nah, 11 default. Nah, kemudian ini sekarang saya save as lagi. Ini saya kasih nama 11 static
routing. Nah, sekarang sudah static routing. Nah, static routing baru kita masuk ke yang ini. Static routing. Jadi ini perintahnya sebenarnya ini. Tapi ini mau di-set di semua boleh. LO ini kan loopback mau di-setting semua tidak apa-apa. Tapi tidak di-setting juga tidak apa-apa. Ya. Jadi ini mau di-setting loopback-nya juga boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Ya. Nah, jadi nanti settingnya adalah ini. Ya. Nah, sekarang kita buka yang di sini. Jadi kita settingnya, routingnya adalah yang ini ya. Yang ke sini. Ya. Jadi di sini kita buka ini. Kemudian kita apa namanya? Kita setting ya. Ini apa ini? Ini nyeting apa tuh ini? Interface. Oh, ini nyeting IP-nya. Bukan anunya, bukan routingnya. Routingnya yang ini. Nah, ini kalau mau kita lihat dulu di sini. Ini berarti show IP root. Nah, ini di sini masih statik semua, ya, masih statik semua. Nah, baru kita setting ini. Nah, ini konfigurasi static routing. Ini adalah konfigurasi yang tadi sudah kita lakukan. Nah, ini sekarang ini konsepnya adalah IP gini, tapi nanti di sini perintahnya adalah di sini. Nah, ini. Jadi ini kita masukkan routingnya semua, ya. Ini, ya. Ini next groupnya adalah 12.2. Ini R1. Jadi di sini R1 ini ya, ini di sini kita ketikkan IP root konfigurasi terminal dulu, IP root ya, IP root. Kemudian di sini adalah networknya ini. Jadi kalau kita yang ini adalah yang dari bawah. Kemudian kalau yang ini adalah loopback-nya. Jadi yang di sini kita setting yang ini. Jadi di sini 192.168 titik tujuannya ya, destination-nya. Destination-nya berarti berapa? Karena ini ada di router yang satu ya tadi. Router 1 berarti ini tujuannya adalah 2.0 ya. Ini apa namanya? Networknya 255.255.255.0. Kemudian ini adalah networknya dari router yang satunya. Networknya berarti ini 12.12.2. Sudah. Ini kita enter. Ya. Satu ini aja. Karena yang bawah ini adalah IP loopback. Tadi IP loopback-nya tidak kita setting. Jadi kita hanya menggunakan satu ini. Ya. Kemudian yang sekarang yang sisi sini, ya, yang sisi sini, ini kita lawannya, kebalikannya, ya. Konfigurasi terminal IP root. Ya. Kemudian di sini 192.168.1.0 ini 255.255.255.0 ini lawannya berarti 12.12.12.1. Begitu ini saya enter, kalau benar di sini akan terjadi perubahan. Ya, kita enter. Nah, di sini belum ada perubahan ya. Jadi dia gini. Kenapa kok ini tidak jadi perubahan? Karena ini statik. Jadi dia kemudian kalau kita lihat routingnya do show IP root. Nah, di sini sudah ada S.
statik. Yang sini juga kita bandingkan. Oh, ini tadi belum dijalankan. Ini kalau ini yang ini nanti akan tahu. Do, so, IP, so. Kenapa kok saya pakai perintah do? Ya, karena supaya saya tidak perlu keluar dari root ini, config. Ya, jadi saya perintahkan do show IW. Karena kalau di sini saya perintah show, ini tidak mengenal. Show ini tidak mengenal. Harus keluar dari config dulu. Nah, supaya saya tidak perlu keluar-keluar, saya perintahkan do show IP RO gitu mau. Nah, di sini sudah ada bedanya. Ini statik. Kalau ini sudah kelihatan bedanya. Ini yang sudah dikonfigurasi, ini yang belum tadi. Yang tadinya L, di sini L itu berarti statusnya apa di sini? L ini lokal, nah masih lokal L. Ini L ini sekarang sudah berubah menjadi S. Nah, ini sudah statis. Nah, sekarang kita ngeping, ya. Ngeping ke itu dari komputernya ini. Ya. Nah, sekarang kita ngeping dari sini ke sini. Progress. Pertama memang file gagal. Yang kedua, nah, tuh masih file. Nah, sudah. Karena gini, dia butuh apa namanya ini root. Jadi memang seperti itu. Jadi bukan. Jadi kalau kita nyoba kayak gini, jangan terus, oh gagal gitu enggak. Ini demikian juga yang ini sebaliknya. Begitu ini dari sini ke sini, oh ini langsung sukses karena dari sini sudah mengenal. Jadi dia itu pertama memang pasti gagal gitu. Dan yang kedua mestinya nunggu jeda dulu ya. Ibarat itu untuk kenalan ke sini itu tidak langsung kenal gitu ya. Nah, gagal dulu pertama. Oh mau kenalan janjian. Kamu besok ada waktu enggak? Enggak ada, enggak bisa gagal. Tuh. Nah ini udah berhasil, berarti ini berhasil. Nah sekarang kita coba konfigurasi yang selanjutnya, yang kedua. Yang kedua berarti kita buka tadi hasil simpanan tadi ya. Tadi berarti kita setting yang default. Nah, yang default kita buka. Ini kita buka, kita save as dulu. Save as dulu menjadi RIP. Ya. RIP routing. Nah, RIP gitu aja, RIP P2. Ya. Kita save as. Oke. Nah, sekarang di sini sudah kita simpan RIP yang 2. Ya. Nah, sekarang kita buka konfigurasinya. Ini kita geser sini. Ya. Sebetulnya sama ya di sini. Ini kita lihat konfigurasinya di sini untuk RIP. Ya. Ini untuk pengujian gini ya. Pengujian pakai ping. Oh tadi pengujian pakai ping belum ya. Kalau ini mau coba uji pakai ping ya bisa. Ya. Ini terminal. Kok terminal. Pakainya ini command prompt. Nah ini ping ya. Ping 192.168.2.2.1. Nah, sudah reply. Ya, ini ngeping ke sana. Sekarang yang ini ngeping ke sebelahnya. Ping 192.168.1.1. Nah, sudah reply. Jadi ini sudah berhasil. Ya. Jadi tanpa loopback pun sebetulnya tidak ada masalah. Ya. Nah, sekarang kita konfigurasi yang RIP.
Ini yang RIP. Nah, RIP versi 2. Perintahnya seperti apa? Nah, perintahnya hanya seperti ini sebetulnya. Ini networknya ini adalah network yang ada di lokalnya ini. Jadi ini di sini lebih mudah. Ini hanya memasukkan networknya saja. Ya. Jadi hanya memasukkan networknya saja. Nah, sekarang kita konfigurasi. Ini kita enter konfigurasi terminal. Kita lihat dulu show IP root. Nah, masih seperti ini kosong ya. Kemudian kita konfigurasi. Kita konfigurasi di sini router, konfigurasi terminal, enable, konfigurasi terminal, kemudian router, RIP. Nah, router ini di sini ada 3 ya. Kalau kita ketik router saja, enter, tanda tanya. Nah ini. Jadi kita bisa setting RIP, BGP, EGRP, OSPF. Nah, tapi ini di sini yang kita coba yang RIP. Mungkin nanti yang ke depan nanti OSPF sama BGP. Ya. Di sini kita setting yang RIP. Bentar ya, RIP. Nah, kemudian kita masukkan networknya. Yang kita masukkan networknya semua. Jadi yang kita masukkan adalah network dari sisi ke bawah sama network ke sisi ke sana, ke kanan. Ini yang ke bawah adalah 192.168.1.0, yang ke sana adalah 12.12.12.0. Ya, gitu. Ini nanti juga sama. Jadi di sini tinggal dimasukkan saja. Ya, ini sudah. Kemudian ini kita masukkan network. Ya, ini ke bawah dulu 192.168.1.0. Ya. Enter, kemudian network lagi 12.12.12.0. Enter. Tidak ada perubahan di sini. Tapi perubahannya ada di sini. Begitu saya jalankan do show IP router. Nah, di sini sudah ada muncul. Oh, belum ada. Ya, ini belum ada. Ya, beda dengan yang statik ya. Ini begitu ini nanti di routingkan, baru di sini ada perubahan. Ya. Jadi di sini enable konfigurasi router, konfigurasi terminal, kemudian router RIP ya, network yang ke bawah dulu 192.168.2.0 ya, yang ke bawah kan. Sekarang yang samping sana network 12.12.12.0. Nah, ini kalau ini begitu saya enter, mesinnya berubah juga. Ya. Itu. Mesinnya berubah di sini. Begitu ini, tapi kalau ini kita lakukan ini, di sini sudah berubah. Simbolnya apa ini? R ya. Nah, yang R. Ya. Ini. Mestinya kita tambah ini, no auto summary. Nah, ya. Ini juga sama mestinya, supaya tadi kelihatan perubahannya. Kurang ini perintahnya. Ya, ya toh? Nah, ini kurang ini. Perintahnya kurang ini. Tapi sepintas ini sudah jalan. Ya. Ini kalau kita jalankan do show IP root. Nah, sudah ada R-nya. Kita ngeping. Desktop, command prompt,
Ini kita buka juga desktop command prompt. Mana tadi? Ini yang sini, ini yang punya sini ya. Benar ya? 1, betul. Nah, sini kita ping 192.168 titik berapa? 2.1 ya. Enter. Yang pertama akan RTO. Seperti yang tadi waktu kita pakai paket. Nah, yang pertama RTO. Request turnout. Ini ping 192.168.1.1. Nah, yang satu enggak, karena sudah ya berhasil. Kalau mau pakai simulasinya ya ini ke sini. Nah, sukses langsung. Ini ke sini. Nah, ini sukses. Ya, berhasil. Sekarang kita coba yang ketiga. Yang ketiga sebetulnya sama. Ya. Nah, ini kita file, save as. Kita kasih nama EGRP. Nah, ini sama, cuman hanya beda di perintah IP EGRP-nya. Ini aja, nggak usah buka tabelnya ya, udah hafal. Ini tinggal buka gini, ya. Enter, enable, kita show IP root dulu, masih default, konfigurasi terminal, kemudian kita pilih router EIGRP ya, router EIGRP, misalkan kita buat kasih nama EGRP 12, nah itu ya. Kemudian network sama IP-nya yang ke bawah 192.168.1.0 ya. Pakai network enggak dong, sama. Kemudian yang ke kanan network 12.12.12.0 ya. Ini. Kemudian kita coba do show IP root. Nah, di sini statusnya belum berubah juga. Oh, jangan lupa itu tadi ya. No auto summary. Nah, do show IP. Nah, masih. Sekarang kita lihat yang satunya di sini. Ini kita geser sini. CLI enable konfigurasi terminal, kemudian router EGRP tadi berapa? 12 ya. 12. Kemudian network yang ke bawah 192.168.2.0. Dan yang kiri network 12.12.12.0. Nah, ini baru. Tadi kenapa tidak muncul ini? Karena tidak menambahkan perintah no auto summary. Nah, kan di sini teorinya di sini ada tambahan ini no auto summary. Makanya tadi yang perintah yang RIP tadi dia tidak muncul ini. Tadi saya bilang begitu ini saya enter ini muncul loh, kok tidak muncul? Ternyata kurang perintah ini.
Jadi kurang perintah ini. Ini no auto summary, berarti ini dia akan memunculkan summary-nya. Oh, bahwa ini sudah terhubung. Sekarang up. Nah, di sini juga sama. Sebenarnya kalau sudah seperti ini, di sini tidak perlu kita lakukan no auto summary juga boleh. Cuman, kalau nanti ada informasi yang lainnya meroutingan ke sini, kita tidak tahu ada penambahan. Nah, itu. Jadi nanti di sini tidak tahu, loh, ini nih. Tapi kalau misalnya seperti ini kita tahu, loh, ini ada tambahan routing ke sini, dari mana ini? Nah, bisa. Misalnya dari sini kita jalankan do show IP. Oh, ternyata ada dari ini. Nah, ini IP mana? Mungkin adminnya sana udah kontak. Pak, aku tadi ngeroutingan ke routermu, gitu. IP-nya sekian. Nah, oh iya sudah masuk di sini. Nah, gitu. Ya, gitu. Ini no auto. Kalau ini sudah tidak ada pengaruhnya ya. Nah, sudah ada pengaruh. Nah, sebetulnya dengan menunjukkan ini berarti ini sudah jalan. Karena di sini eh, menunjukkan bahwa ketetanggaan ini memiliki tetanggaan ini dan sekarang sudah update is now agency pakai agensinya. Ya. Ini kalau kita ping sekarang kita ping tadi yang mana yo? Tadi yang mana? Ini kah? Oh ya ini DRP. Ini kalau kita ping ya untuk pertama kali error file pasti ya. Yang kedua berhasil. Tadi saya bilang yang kedua berhasil karena saya terlalu cepat. Mestinya ada jedahnya dulu. Ping ada jedahnya. Ping error. Yang kedua ada jedanya mungkin 2-3 detik gitu. Baru pasti sukses. Tadi saya kecepatan, maka yang kedua tadi error lagi. Ya. Nah ini kebalikannya sudah oke, langsung pasti oke. Ya, gitu. Ini kalau lewat ini ya. Ini kalau lewat command prompt ini sudah pasti ya. Tidak ada RTO-nya 192.168.2.1. Nah, ini langsung replay. Tadi waktu kita nyoba yang RIP, tadi yang pertama RTO, baru replay. Ya. Ini yang kebalikannya juga sama. 192.168.1.1. Nah, ya. Jadi kesimpulannya apa tadi? Nah, setelah kita melakukan percobaan itu tadi, kesimpulannya adalah untuk yang static routing, ya, pada saat kita menambahkan atau router kita ditambahkan oleh orang lain, itu kita tidak tahu perubahannya. Kita tidak tahu perubahannya. Karena perubahannya apa? Tadi itu ada keterangan bahwa itu sudah berubah, ya. Tapi untuk yang konfigurasi yang RIP dan EGRP, kalau ada perubahan kita tahu. Tapi dengan catatan kita melakukan perintah ini. Kalau kita tidak melakukan perintah ini tidak tahu perubahannya. Tadi ya, kebetulan ini tadi kesalahan yang bermanfaat ya. Tadi karena saya tadi lupa memasukkan ini, saya bilang ini harusnya berhasil loh, kok tidak ada. Nah itu karena tadi saya lupa memasukkan ini. Jadi tidak mau menambahkan perintah ini sehingga summary-nya tidak muncul. Nah, sementara yang EGRP tadi saya menambahkan ini sehingga masuk. Ya. Di sini 10, ini 10. Ya. Tadi saya nyobanya 12. Ini Anda bisa coba. Misalkan ini dibuat 10, ini misalkan dibuat 20. Bisa enggak? Beda. Kenapa ini harus sama? Kalau misalkan beda,
dia mengenal enggak. Karena ini sebetulnya namanya, nama EGRP-nya. Ya, nama EGRP-nya. Jadi supaya tidak nyasar ya. Oh ini GRP 10 langsung. Jadi, nanti ada lagi yang grup. Jadi di routingnya nanti di situ grup 0 atau grup 12 atau grup 13 nah, bebas nah itu. Itu nanti di konfigurasi yang selanjutnya ya. Nah, itu. Jadi nanti mungkin di pertemuan berapa itu? Ini kan tadi kan oh ini tanggal 17 besok libur ya. Loh, 18 juga libur? Enggak ya? 18 libur? Enggak. Enggak, ini berarti masuk tetap. Ini kok tak gawe podo abang. Enggak. Tapi tanggal liburnya cuma hanya tanggal 17. Tapi kalau ngikuti pemerintah 18 libur juga. Kita tidak ngikuti pemerintah, kita swasta. Jadi tanggal 18 tetap masuk ya. Hah? Pada pulang kampung semua. Ya. Ya, no. Pokoknya tanggal 18 tetap masuk itu. Oke ya, itu. Jadi ini tadi sudah kita coba semua ngeping. Nah, ini. Kuncinya ini EGRP. Oke, nanti ini hasilnya ini nanti saya bagikan di Classroom ya. Classroom yang hari Selasa ya. Nanti untuk latihan yang di lab. Kemudian ini saya nambahkannya begini. Lab. Nah, ini saya tambahkan lagi aja. Ini berarti ini yang default saya masukkan sekalian ya. Default yang masih defaultnya. Aduh, buka. Jadi ada 4 file. Nah, ini. Saya ada coba. EGRP read static. Oke, sudah. Ada yang ditanyakan enggak? Nanti untuk YouTube-nya ini nanti saya share ulang. Ini saya tadi copy.